ilmu kasyaf di kalangan ulama sufi atau di dalam ilmu tasawuf, ini merupakan ilmu yang memang diakui adanya, walaupun memang ilmu ini dari sisi kerangka teori ilmu, ini memang sulit diukur dari sisi ilmiahnya, karena memang ilmu kasyaf ini lebih bersifat subjektif, beda dengan teori ilmu yang objektif ya. Di mana subjektifnya? Karena memang dia merupakan ilmu rasa, di mana seorang yang memiliki makam-makam tertentu dalam ilmu tasawuf atau di kalangan ulama sufi, dia bisa melihat sesuatu yang dipandang oleh orang awam merupakan hal gaib. Mereka bisa melihat sesuatu itu, terbuka hijab istilahnya. Oleh karena itu, biasa di kalangan ulama sufi, seorang mursyid misalnya bisa melihat perkembangan spiritual murid-muridnya, walaupun murid-murid itu tidak ada di hadapannya. Makanya nanti murid-muridnya itu kalau di kalangan tasawuf amali, mereka melaksanakan suluk, zikir misalnya, pada makam-makam tertentu nanti mereka mendapat pangkat, ada pangkat khalifah. Nah, kalau khalifah ini ukurannya atau standarnya memang ilmu kasyaf dari si mursyid untuk melihat itu. Nah, ini ada. Dan ini kalau diukur dari teori ilmiah, ini memang sulit bisa kita bisa kita nyatakan benar, karena memang sekali lagi tidak bisa secara ketat diukur dari teori ilmiah untuk ilmu kasyaf ini. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju, ya saya kira wajar-wajar saja, karena memang tidak bisa diukur dari sisi teori ilmiah, empiris ya, tidak bisa. Ya, sikap dan perilaku nasionalis ini merupakan ajaran yang sangat dikenal dalam ajaran agama Islam. Di kalangan santri dan juga umat Islam di Indonesia, kita ada mengenal sebuah teks walaupun bukan hadis ya, hubbul waton minal iman. Mencintai negara ini adalah sebagian daripada iman. Mengapa demikian? Karena negara ini adalah harta kita, ini aset kita. Rasul menjelaskan, mangkutila duna malihi bahwa syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya itu mati syahid. Nah, ini dari sisi aset, negara kita ini adalah harta yang mahal yang harus kita jaga. Walaupun kita harus mati mempertahankan negara ini, ya kematian kita dihitung syahid. Nah, ini pandangan Islam ya tentang nasionalis ini. Nah, kemudian tentang toleransi, Islam sebagai agama sejak awal, sejak masa Rasul masih hidup, sangat menekankan sikap toleransi ini. Ya, ayat yang sangat kita kenal merupakan pondasi dari toleransi ini, menegaskan lakum dinukum waliyadin. Ya, surah Al-Kafirun. Bagimu agamaku, agamamu bagiku agamaku. Silahkan Anda bebas melaksanakan ajaran dan keyakinan agama Anda, dan kami juga bebas untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinan kami. Bahkan Islam itu dilarang untuk mencela, menghardik ajaran agama lain. Dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah sebutkan, la tasubul ladzina la yad'una min dunillahi fa yasubullah adwan bighairi ilm. Jadi janganlah kalian mencela orang lain atau sesembahan orang lain yang tidak menyembah Allah, nanti celaan cercaanmu akan berbalik kepadamu, mereka akan mencela Tuhanmu tanpa pengetahuan. Jadi ini satu sikap ya yang tegas dalam ajaran agama Islam, bahwa toleransi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, oknum seperti Samsudin dan Panji Gumilang, maka begitu juga Mama Ngupron, mengapa mereka walaupun berbohong dalam ajaran agama Islam ini tetap mendapat pengikut ya. Ini sebetulnya kembali kepada umat Islam yang ya kita skup kecil lah ya, skup umat Islam Indonesia. Pertama, karena dangkalnya pengetahuan kita tentang ajaran Islam, itu pasti ya. Orang yang paham tentang ajaran agama Islam ini tentu dia bisa membedakan
mana ajaran yang benar dapat diikuti dan mana ajaran yang salah. Itu pertama, penyebab adanya orang-orang tetap mengikuti ajaran yang sesat atau menyimpang ini. Yang kedua, karena adanya kekeringan spiritual sebetulnya ya. Orang ingin mencari ketenangan, kedamaian dalam beragama ini, mungkin mereka belum mendapatkan. Dan ada oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan itu dengan menawarkan ketenangan, kedamaian, keselamatan. Nah, ini kan dipandang sebagai sebuah peluang yang dapat mengisi ruang kegelisahan spiritual mereka itu. Itu yang saya kira menjadi hal yang mendukung atau mendorong munculnya sikap atau perilaku mengikuti ajaran yang kita kata menyimpang itu. Mengapa lembaga-lembaga pers, begitu juga lembaga pemerintahan seperti Kominfo tidak melabelkan oknum spiritual yang menyimpang itu sebagai pencipta hoax? Ya sebetulnya tidak bisa kita katakan sebagai pencipta hoax, tapi kalau dalam fatwa kita itu atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama itu fatwa sesat, fatwa menyimpang. Ya, oleh karena itu disebut hoax juga kurang pas. Oleh karena itu kalau memang diberitakan atau diinformasikan melalui media yang ada, oknum-oknum ini adalah penyebar ajaran sesat, penyebar ajaran menyimpang. Karena kalau hoax ini dia, saya melihat lebih dalam bahasa-bahasa sosial ya, yaitu mengemas sesuatu yang salah seolah-olah benar. Nah, tapi kalau ajaran agama ini memang betul-betul salah, bukan mengemas sesuatu yang salah seolah-olah benar, tapi betul-betul salah itu. Ya, hanya saja kita tidak, maka saya katakan di awal tadi, kita tidak begitu memahami ajaran agama Islam ini yang bagaimana yang benar. Ini dijadikan sebagai ruang bagi pelaku-pelaku yang sesat ini untuk menebar kesesatan atau menyampaikan ajaran kesesatan tersebut. Ya, kalau upaya MUI dalam mensosialisasikan rekomendasi terkait adanya ajaran menyimpang, ya tentu pertama menyampaikan fatwa ataupun jawaban hukum tentang adanya ajaran menyimpang ini kepada stakeholder ya. Ini biasanya adalah pemerintah, baik itu nasional maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kepala daerah kita kirim fatwa atau jawaban hukum tersebut yang menyatakan suatu ajaran sesat atau menyimpang. Yang kedua, kepada ormas-ormas Islam, itu harus kita sampaikan. Nah, yang ketiga kita laksanakan pertemuan-pertemuan di tengah masyarakat, menyampaikan adanya ajaran menyimpang atau ajaran sesat di suatu daerah ataupun di Indonesia misalnya kalau skop nasional ya. Kita ambil momen-momen seperti peringatan hari-hari besar ya, kita sampaikan di sana. Selain tentunya tertulis, kita juga sampaikan secara lisan. Ini langkah yang ditempuh oleh MUI dalam mensosialisasikan kalau ada ajaran yang menyimpang dan telah kita fatwakan.